Ika. Saya senang bertemu dengan Anda hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching yang akan Anda laksanakan pada hari ini, dan saya ingin memberikan dukungan kepada Pak Bonar. Bagaimana saya dapat membantu Pak Bonar? Baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Saya ingin Bu Ika membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan riset, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, saya akan mendukung Pak Bonar dalam hal tersebut. Sebagai awal kegiatan, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Bonar. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian, yaitu sebagai coach dan sebagai coachee yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian saya juga akan memberikan pertanyaan yang berbobot, apakah pertanyaannya sudah berbobot dan bagaimana coachee menanggapi pertanyaan dari coach. Dan tentunya sesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, kemudian juga seorang coach itu harus kreatif dan juga memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coachee. Kemudian jangan lupa juga sesuaikan dengan alur Tirta yang baik, yaitu ada tujuan umum, kemudian adanya identifikasi masalah, kemudian adanya rencana aksi serta tanggung jawab. Kemudian dari coaching hari ini, bagian mana yang ingin Pak Bonar fokuskan pada observasi pada pagi hari ini? Saya berharap Bu Ika nanti dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada coaching. Baiklah, sudah saya catat. Kemudian bagaimana menurut Pak Bonar, sejauh mana tingkat kemampuan Pak Bonar dalam hal tersebut? Saya percaya Bu Ika bisa meningkatkan dan mendengarkan aktif serta merumuskan pertanyaan yang efektif. Tentunya akan sangat berguna nanti dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik nanti membimbing coaching dalam sesi coaching hari ini. Saya paham. Kemudian harapan apa yang ingin Pak Bonar raih dari observasi kita hari ini? Saya berharap observasi kita hari ini dapat memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya pribadi, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Demikian dulu ya Pak Bonar kegiatan Pak observasi pada pagi ini. Kemudian silakan Pak Bonar melakukan praktik coaching dan semoga praktik coachingnya berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih. Terima kasih Bu Ika atas masukannya. Semoga nanti coaching hari ini berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Pak Bonar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Baik saja. Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Tapi saya lihat kok Pak Agus ini sedikit murung, gundah gulana. Kira-kira apa ada yang dipikirkan Pak? Iya Pak, sebenarnya ada beberapa masalah yang akhir-akhir ini mengganjal pikiran saya tentang pembelajaran saya di kelas. Apakah Pak Bonar punya waktu hari ini jika saya ingin bercerita tentang permasalahan tersebut? Kebetulan saya sudah selesai pelajaran. Saya punya banyak waktu untuk Pak Agus. Jadi apa yang ingin Pak Agus ceritakan? Begini Pak Bonar, di kelas yang saya ampu, saya ajar, yang akhir-akhir ini kok saya merasa motivasi anak itu turun ya. Beberapa anak itu tidak memperhatikan pembelajaran saya, dan padahal saya sudah membuat pembelajaran itu semenarik mungkin dengan menyampaikan materi berupa slide dan beberapa video yang saya harapkan anak itu bisa fokus dengan pembelajaran yang saya lakukan. Tapi beberapa anak itu masih belajar sendiri dan malah ada beberapa itu yang mereka tidak memperhatikan sampai malah tertidur. Ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, menurut Pak Agus,
apakah Pak Agus, apa yang Pak Agus harapkan dari percakapan kita hari ini? Ya, saya dengan Pak Bonar dan ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sehingga pembelajaran di kelas saya itu bisa menjadi pembelajaran yang aktif dan menyenangkan bagi anak-anak saya. Ya, ya. Baik Pak Agus, bisa diceritakan lebih detail bagaimana kondisi kelasnya? Iya, Pak Bonar. Jadi pada saat saya mengajar, saya sudah membuat beberapa proses pembelajaran itu dengan metode ataupun dengan media pembelajaran yang bervariasi. Jadi ada slide, video, catatan kecil. Jadi beberapa anak itu belum bisa konsentrasi dan fokus dengan pembelajaran yang saya lakukan. Dari apa yang sudah diceritakan Pak Agus, sebenarnya Pak Agus itu mengajarnya sudah sangat bagus. Tapi silakan Pak Agus ingat, apakah Pak Agus sudah melakukan asesmen sebelum pembelajaran? Dulu di awal pembelajaran itu saya sudah melakukan proses asesmen diagnostik. Jadi saya sudah mengelompokkan anak berdasarkan minat pembelajarannya, berdasarkan kesiapan pembelajar menerima pembelajaran dan kepemilikan alat pendukung pembelajaran bagi mereka. Tapi kok tetap masih seperti itu ya Pak? Ya, dari pengamatan Pak Agus, ada sekitar berapa persen anak-anak yang tidak semangat mengikuti pembelajaran Pak Agus? Ya sebenarnya tidak banyak sih, masih di bawah 20% hanya saja itu saya anggap mengganggu mood saya dan anak-anak yang lain nanti. Semakin lama ketika saya diamkan saja pengaruh dengan mereka. Iya, betul memang. Kemudian apa yang diinginkan Pak Agus nantinya seperti apa? Ya saya akan berusaha ya, kalau kemarin baru pada tingkatan media pembelajaran, maka berikutnya metode pembelajaran akan saya buat lebih bervariasi, misalkan dengan proses pembelajaran di luar ruangan ataupun dengan menayangkan kasus-kasus yang serupa yang lebih nyata di media YouTube ataupun mungkin akan saya tambah dengan permainan bagi anak yang sesuai dengan pembelajaran itu, juga membuat yel-yel ataupun mungkin ice breaking untuk membuka motivasi mereka. Wah, menarik sekali. Saya sependapat dengan Pak Agus. Biasanya memang ketika kegiatan pembelajaran di luar kelas dengan ice breaking, dengan nonton video YouTube atau mereka pengalaman langsung, anak-anak itu bisa lebih fokus, lebih semangat untuk belajar dan dapat lebih mudah memberikan pengalaman kepada anak-anak. Nah, lalu rencana yang akan dilakukan Pak Agus untuk pendekatan terhadap murid-murid yang masih kurang fokus itu bagaimana? Ya mungkin saya akan lebih pendekatan personal Pak, karena beberapa anak-anaknya kan memang itu. Nah, mungkin dari anak-anak itu memang punya permasalahan yang harus diselesaikan dan mungkin saya akan membantu mereka secara pribadi permasalahan apa yang mereka hadapi. Kira-kira kapan rencana pembelajaran seperti yang tadi sudah disebutkan Pak Agus itu akan diterapkan? Ya secepatnya Pak, jadi mungkin kalau setelah ujian semester ini berarti di pembelajaran yang akan datang saya akan berusaha memberikan pelayanan kepada anak-anak itu dengan metode pembelajaran yang baru agar di suasana yang baru mereka lebih antusias untuk menerima pembelajaran. Dengan berbagai metode yang Pak Agus akan buat, kira-kira dukungan apa yang Pak Agus butuhkan untuk melaksanakan pembelajaran agar berjalan dengan baik? Ya kebetulan di beberapa kelas yang saya ajar itu untuk koneksi internetnya masih kurang dan di beberapa LCD-nya masih rusak. Mungkin kedepannya saya akan meminta dukungan dari sekolah agar dilengkapi untuk peralatan yang kami butuhkan di kelas tersebut.
Baik Pak Agus, semoga apa yang direncanakan Pak Agus dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dari obrolan kita kali ini, bagaimana perasaan Pak Agus? Ya, saya lebih lega dan merasa nyaman Pak, karena saya punya atau mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Sama-sama Pak Agus, dengan senang hati. Selamat pagi Pak Gunar. Selamat pagi Bu Ika. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas beberapa hasil observasi yang sudah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Pak Gunar menilai performa dalam kompetensi tersebut? Ya Bu Ika, menurut saya dari sesi coaching yang sudah saya lakukan, saya sudah melakukannya dengan baik sesuai dengan kompetensi yang ingin saya capai. Apa yang membuat Pak Gunar merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dengan baik. Bolehkah saya berbagi hasil pengamatan saya tadi? Boleh Bu Ika, silahkan. Baik, saya melihat bahwa Pak Gunar tadi sudah melakukan sesuai yang Pak Gunar harapkan, yaitu tentang mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik sekali, yaitu sesuai dengan standar yang kita tuju bersama. Kemudian bagaimana pendapat Pak Gunar tentang hal ini? Wah, saya senang sekali mendengarnya Bu. Terima kasih atas umpan baliknya. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan dari coaching tadi. Misalnya, saat observasi tadi, saya perhatikan saat sesi coaching itu Pak Gunar masih menanyakan ada kata, sudahkah coaching melakukan asesmen awal? Dan seharusnya sesuai dengan standar prinsip coaching, di mana pertanyaan yang diajukan itu tidak boleh menggunakan kata tanya sudahkah, kemudian mengapa, dan apakah. Kenapa? Karena pertanyaan itu dapat melabeli coach, sehingga coach itu tidak bisa bersikap netral. Jadi coach punya label tersendiri terhadap coach. Bagaimana pendapat Pak Gunar tentang hal tersebut? Saya mengerti Bu bahwa saya sadari setelah kita berkomunikasi hari ini tentang apa yang saya ajukan pertanyaan yang kemarin, dan saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi di proses-proses coaching selanjutnya. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Pak Gunar ambil untuk meningkatkan performa di area yang tadi? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif dan berbobot. Itu adalah langkah yang sangat baik sekali Pak Gunar. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi, akademik, dan terakhir, apa yang Pak Gunar peroleh dari proses ini? Dari proses observasi ini, saya merasa lebih bisa memahami area di mana saya perlu berkembang, kekurangan-kekurangan saya, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu bisa lebih baik lagi. Dan saya berterima kasih atas bimbingan dari Bu Ika dan umpan balik yang sudah diberikan. Baiklah Pak Gunar, semoga ke depan bisa melakukan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi, baik kepada murid-muridnya maupun dengan rekan sejawatnya. Amin, amin. Demikian observasi kita hari ini dan semoga bermanfaat bagi kita. Selamat siang Pak Gunar. Selamat siang Bu Ika.